Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Berdasarkan data pada tahun 2011, KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat ada sebanyak 56 anak menjadi korban bullying dan juga 48 anak menjadi pelaku bullying. Perkembangan ilmu pengetahuan di era globalisasi telah memberikan beberapa kontribusi dalam kehidupan manusia, khususnya di kalangan mahasiswa. Kontribusi yang diberikan tentunya kontribusi yang positif, seperti meningkatnya kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Hal ini merupakan wujud nyata pesatnya ilmu pengetahuan di era globalisasi. Namun, jika ada dampak positif yang diberikan, maka ada dampak negatif pula. Berbagai dampak negatif yang diberikan tentunya tidak semua mahasiswa mampu membendung dan mengatasi dampak negatif dari globalisasi. Selain cerdas mengoperasikan perangkat lunak dan perangkat keras pada teknologi informasi dan komunikasi, perlu kiranya manusia terkhusus generasi Z bijaksana dalam menyerap informasi dunia dari berbagai aspek, ekonomi, sosial, dan budaya. Generasi Z dikenal sebagai generasi yang sejak kecil sudah akrab dengan teknologi, terutama internet yang telah menjadi budaya global. Generasi Z juga kadang-kadang mampu melakukan aktivitas dalam satu waktu yang sama. Akibat dari ketergantungan dan ketidakbijakan dalam menggunakan media sosial tersebut, menimbulkan problematika baru yang mengarah pada aspek ekonomi, sosial, budaya, dan psikologi penggunanya. Seiring dengan tuntutan era teknologi yang mengharuskan generasi Z memiliki perangkat smartphone untuk menunjang aktivitas di media sosial dan eksistensinya. Atas dasar tersebut, lingkungan mengharuskan seorang remaja memiliki smartphone agar diakui keberadaannya di lingkungan. Kerap menimbulkan berbagai masalah. Bullying secara sederhana dapat diartikan sebagai penggunaan kekuasaan atau kekuatan untuk menyakiti seseorang atau kelompok sehingga korban merasa tertekan. Bullying merupakan tindakan negatif yang dilakukan secara berulang-ulang oleh sebagian siswa atau lebih yang bersifat menyerang karena adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pihak yang terlibat. Bullying terjadi secara berkelanjutan dalam jangka waktu cukup lama, sehingga korbannya terus-menerus berada dalam keadaan cemas dan terintimidasi. Akibat dari perilaku cyberbullying, korban mengalami trauma psikis yang cukup serius. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa satu dan mahasiswa yang lainnya harus bisa saling menghindarkan dari perbuatan yang buruk. Karena mencegah dekadensi moral bisa kita lakukan dari lingkup mahasiswa. Dari pernyataan tersebut, kita sebagai mahasiswa harus bisa saling mengingatkan dan saling peduli terhadap dampak negatif dari dekadensi moral terhadap mahasiswa.